Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, apakah Anda salah satu peserta dalam program Smart Business Lunch Special Edition 2022? Pastikan Anda bergabung bersama kami karena Smart listeners Anda bisa bertemu dengan semua narasumber di Smart FM dan pastinya ini limited seat hanya 50 orang. Pastikan bergabung di kesempatan kali ini. Dan di pagi hari ini juga, di hari Kamis pagi, tentu saja ini waktunya kita untuk cerdas emosi. Kita ngopi-ngopi Smart Listener sambil menyeruput secangkir kopi bersama dengan coach kesayangan kita, Pak Anthony Dio Martin, di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya, hai juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Salam antusias semuanya, senang sekali pada pagi hari ini seluruh Indonesia. Kita ngopi, bukan cuma sekedar ngopi, tapi juga ngobrol pinter. Menjadi satu level lebih pintar gitu ya Pak Anthony ya, daripada sebelumnya. Oke Pak Anthony, di pagi hari ini kita akan bahas seputar jadi knowledge trainer di era knowledge worker. Yes, betul. Itu topik kita pada pagi hari ini. Oke, kalau dijelaskan gitu Pak Anthony, knowledge trainer di era knowledge worker. Rada sulit ya. Nyebutin adanya udah susah. Susah. Karena udah biasa makannya tempe kan tahu. Iya. Ngomong bahasa Inggris jadi rada belibet. Iya. Tapi Pak Anthony, kenapa mengangkat tema ini di pagi hari ini? Oke, ada beberapa hal. Salah satunya adalah karena sebentar lagi kita juga mau adain acara Smart Business Lunch. Yes, ya. Nah, tapi di sisi lain juga ini adalah era di mana bahkan hampir setiap hari, termasuk juga para pendengar kita pada pagi hari ini. Setiap pagi Anda mendengarkan para pembicara, setiap kali berbicara, sharing, belajar. Itulah harga dari pengetahuan. Dan ternyata di era sekarang, pengetahuan kita, pengalaman kita, skill yang dimiliki oleh kita itu ternyata menjadi sesuatu yang semakin berharga. Jadi kalau kita perhatikan hampir setiap tahun seperti kayak World Economic Forum gitu loh, selalu mengatakan bahwa kedepannya nanti yang namanya physical skill, keterampilan-keterampilan dengan menggunakan motorik, keterampilan dengan menggunakan fisik makin akan berkurang. Semakin besar porsinya adalah keterampilan dengan menggunakan otak kita, pikiran kita. Nah, makanya kali ini bagus juga pada kesempatan Kamis yang luar biasa ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang knowledge worker yang bagus, sekaligus juga menjadikan itu sebagai knowledge planner. Knowledge planner adalah orang yang bisa menjual pikirannya, orang yang bisa men-sharingkan kemampuan dari otaknya, dan itu yang dibutuhkan di masa depan. Berarti ini kabar bahagia ya untuk para thinker Pak Anthony. Yes, betul. Oh iya, benar. Persis. Karena nggak ada salahnya saya banyak berpikir gitu kan. Iya. Bener loh. Saya masih ingat dulu waktu ketika saya pertama kali bekerja, itu di Astra Development Management Institute, AMDI gitu, dan atasan saya waktu itu sempat mengatakan begini, guys, kalian jangan berpikir bahwa yang namanya membaca itu sesuatu yang sia-sia. Kalian di sini termasuk salah satu alasan kalian berada di sini Anda dibayar untuk membaca. Wih, enak banget. Hobi, reading is my hobby. Wow, melakukan sesuatu yang gue sukai dan dibayar lagi. Wih, gitu. Menyenangkan ya jadinya. Iya. Oke, kita bahas soal jadi knowledge trainer di era knowledge worker, Smart Listeners. Ini masih menjadi tema kita. Saya izin ya Pak Anthony untuk menginformasikan pertanyaan kita di hari ini untuk Smart Listeners yang bergabung bersama kami. Anda, Smart Listeners, menurut Anda apa sih yang membuat seorang konsultan, kemudian coach atau trainer ataupun para pembicara di Smart FM ini sangat-sangat diperlukan dan dicari-cari di era sekarang? Apa hal yang menurut Anda membuat mereka, para pembicara di Smart FM, coach, trainer, dan lain-lain ini menjadi figur yang dicari-cari? Apa value-nya, nilainya yang mungkin dicari? Anda bisa sharing bersama kami di 0812 11 12 959 via WhatsApp, atau juga Anda bisa bergabung bersama kami di Facebook kami. Jadi pastikan Anda bergabung, berkomentar, ataupun bertanya seputar tema di pagi hari ini menjadi knowledge trainer di era knowledge worker
Masih bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Kita akan lanjut ya di sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Barapam Business and Inspiration. Ngopi kita masih lanjut Smart Listeners bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Masih membahas seputar knowledge trainer di era knowledge worker. Tadi Pak Antoni sempat bilang ya bahwa banyak nih Economic Forum yang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal yang memerlukan investasi leher ke atas gitu ibaratnya, ini menjadi sebuah hal yang sangat dicari-cari nih di era-era masa depan. Tapi kalau kita mau bahas lagi Pak Antoni, kita breakdown lagi nih judulnya. Knowledge trainer di era knowledge worker. Apa sih artinya knowledge trainer kemudian knowledge worker agar kita bisa satu pemikiran gitu, satu jalan. Silakan. Jadi kalau kita bicara mengenai knowledge trainer itu adalah orang yang sanggup membuat pemikirannya, pengalamannya atau passionnya itu menjadi sesuatu yang punya nilai buat orang lain. Ya, sehingga orang mau membayar, orang mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang berharga dan dengan demikian terjadi pertukaran ekonomi. Nah, jadi ibaratnya sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Tasya tadi, itu jual ilmu gitu. Ya. Nah, dan berita baiknya buat kita itu kita selalu mengatakan hampir semua jenis ilmu itu bisa dijual, diperlukan. Dan saya pikir Smart FM yang menyambut bisnis lunch kita ini, I'm so excited actually. Kita punya begitu banyak pembicara dengan begitu beragam. Yes. Finance, kebahagiaan, astroscience, macam-macam, ya. So, jadi kita mengatakan bahwa hampir semua punya nilai asal. Nah, ini yang smart listener mesti tahu, ada 3 syarat. Oke. Ya. Pertama adalah QYC, QYB, dan QYM. Apa itu QYC, QYB, dan QYM? Nah, yang pertama-tama adalah QYC. You have to know your customer. Jadi, pertama-tama adalah dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan pengalaman dan passion yang kita miliki, ada nggak orang yang membutuhkan itu? Pertanyaannya adalah siapa? Oke, itu yang pertama. Kemudian QYB. QYB itu adalah know your benefit. Jadi, hal yang kedua, jadi seorang knowledge planner adalah dia harus tahu benefit apa yang dia bisa kasihkan buat orang atau customer tersebut. Nilai-nilainya apa? Nah, sama seperti kayak kita dia, Smart FM hampir setiap hari kita selalu menawarkan sebenarnya benefitnya luar biasa. Saya merasa bahwa, coba deh, kalau nggak percaya Smart Listener, kamu pantengin aja Smart FM sepanjang 1 hari aja, yakin deh. Itu pasti pengetahuan lu bertambah dengan luar biasa sepanjang 1 hari gitu, asal Anda komit gitu ya. Yang ketiga adalah QYM, Know Your Marketplace. Know Your Marketplace adalah kamu mesti tahu juga di mana kamu menjual itu, di mana kamu bisa yang membutuhkan itu. Jadi bukan cuma sekedar customer, tapi tempat di mana kamu bisa membutuhkan, kayak seperti memancing. Ikannya ada, tapi tahu nggak lokasinya ada di mana? Ya. So, know your customer, know your benefit, know your marketplace. Karena itu semua nggak akan bisa works gitu ya Pak Antoni, kalau Anda kata nggak ada di tempat yang tepat. Betul, exactly, betul. Jadi, kadang-kadang kita bahkan nggak sadar bahwa kita semua punya pengetahuan yang bernilai, yang sebenarnya orang lain butuhkan gitu loh. Dan sebenarnya kita bisa hidup gitu. Ini bukan kata yang terlarang dan bukan kata yang tabu gitu loh. Bahwa sebenarnya pengetahuan kita ini adalah sesuatu yang orang butuhkan, dengan demikian orang bersedia kok membayari kita untuk pengetahuan itu. Saya kasih contoh. Ini ada cerita tentang seorang bapak yang sebenarnya dia itu orang Indo tapi tinggal di Hong Kong. Ya, karena bekerja di perusahaan shipping gitu loh. Ya tau lah, pelabuhan Hong Kong itu kan pelabuhan internasional gitu. Dia kerja di shipping. So, one day anaknya itu mesti sekolah ke China. Jadi mau nggak mau sebagai seorang bapak ya bertanggung jawab dengan anaknya, kan paling dekat dari Hong Kong kan ke China. Akhirnya kemudian anaknya dibawalah ke China. Nah, disitulah dia jadi belajar sekolahnya seperti apa, anaknya harus gimana, dan sebagainya. Tinggal di sana juga seperti apa. Akhirnya mau nggak mau jadi belajar. So, akhirnya kemudian disekolahkan. Beberapa saat kemudian ada beberapa orang tua di Indonesia yang tahu bahwa dia menyekolahkan anaknya akhirnya kemudian ke China. Terus nanya dong, aku dikasih tahu dong,
prosesnya kayak gimana sih, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya gampang kok ini dan sebagainya, kasih tahu. Dan akhirnya kemudian berhasil. Kemudian ada yang nanya lagi, anakku berhasil ini gara-gara dibantu sama si ini. Kamu tanya deh sama dia. Akhirnya dikasih tahu juga. Dan lama-kelamaan kemudian, sampai kemudian ada yang bilang, kamu gak kepikir bikin bisnis dengan segala pengetahuan dan koneksi yang kamu punya di China, apalagi kamu berada di Hong Kong, nggak kepikir membantu begitu banyak orang tua yang mungkin memang membutuhkan anaknya untuk sekolah di China gitu. Kamu kok nggak kepikir untuk melakukan itu? Pikir memang sekarang ini dia berada di bisnis shipping itu. Kepikir juga, iya ya, kenapa nggak ya? Dan akhirnya kemudian disitulah untuk berikutnya. Dia membangun salah satu jaringan bisnis pendidikan yang membantu orang tua yang anaknya mau sekolah di China. Konsultasi pendidikan. Betul. Jadi awalnya adalah kurang lebih seperti itu. Starting dengan knowledge yang bahkan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa emang ada orang yang membutuhkan pengetahuan seperti ini. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu betapa berharganya pengetahuan kita. Kadang-kadang kita terlalu minder. Ya, kita nggak pede bahwa ini adalah sebuah pengetahuan, pengalaman yang orang lain butuhkan. Ya, ini mirip seperti kayak cerita tentang salah satu orang yang akhirnya kemudian saya follow, namanya Brandon Burchard. Brandon Burchard itu start dengan orang muda biasa tapi senang untuk sharing. Dia banyak membaca, kemudian dia banyak merangkum tips dan bikin video. Awalnya kacau, nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi sincere. Tapi makin lama followernya banyak dan dia mulai upgrade dan sebagainya, semakin bagus, dan dia menjadi salah satu pembicara bahkan sampai kemudian diundang ke Oprah. Saya masih ingat, saya follow dia bahkan sebelum dia nobody gitu. Karena selalu memberikan benefit, dia merangkum, dia kemudian membaca buku dan tipsnya kemudian dia berikan dan dia sharing gitu loh. Dan orang merasakan manfaatnya, bahwa hanya dengan rangkumannya dia dari apa yang dia sampaikan, ternyata orang merasa ini berguna banget ya. Nah gitu loh. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya kita mau inspirasikan Anda yang mendengarkan kita juga pada pagi hari ini, yang mendengarkan saya dengan Tasya obrol kita pada pagi hari ini. Guys, smart listener, siapa tahu sebenarnya Anda memiliki pengetahuan dan passion dan pengalaman yang sebenarnya punya nilai yang you don't know gitu. Yang mungkin suatu ketika orang akan membutuhkan. Mungkin saatnya nggak harus sekarang langsung dijual sekarang. Bisa jadi Anda memikirkan nanti pada waktu ketika pensiun. Tapi itulah yang disebut dengan konsep knowledge-preneur itu. Knowledge-preneur berarti entrepreneur di bidang pengetahuan gitu. Exactly, betul. Jadi kalau orang nanya, produk lu apa? Nih, yang ditunjuk kepalanya gitu. Biasanya tunjukin, ini barang apa? Enggak ada. Yang ini adalah, nih, nunjuknya ke diri kita. Itulah yang ada jual. Knowledge trader. Yes. Oke, Pak Tony, ini ngingetin saya sama salah satu, saya ngikutin follow juga dia. Yes. Ternyata lucu ya, di Indonesia tuh ternyata orang butuh kata-kata puitis. Jadi ada yang menjual puisi dan jasa untuk membuat kata-kata puitis. Really? Yes, Wow. ucapan ulang tahun, ucapan anniversary, itu dijual. Wow, sih. Mungkin awalnya dia nggak kepikir kali. Yes. Lu bantu dong, bikinin dong. Saya melakukan untuk membantu untuk beberapa teman-teman yang membutuhkan sih. Saya nggak kepikir bisa dijual. Jajan bisa jadi satu ladang nih. Iya, betul. Nah kan, mungkin awalnya juga kejadiannya sama seperti tadi. Dimulai dengan ternyata memang Tuhan kasih kebetulan, dia kasih talenta, bakat untuk bikin puisi. Terus temannya lihat, lu keren banget ya. Puisi lu, gue bantu dong. Ini pacar gue mau ulang tahun nih, gue bingung mau ngucapin apa, tolong dong kamu bikin. Terus dibikinin, wih keren banget. Terus nanya apa, kok kamu bagus banget dan sebagainya. Bukan gue bikin tuh, yang dia bikin. Oh iya, nah besok-besok ini makin banyak, akhirnya kemudian jadi ladang uang. Benar, wow ya. Jadi dari hal-hal seperti itu, pengetahuan kita itu bisa kita sharing lagi dan bahkan bisa mendatangkan income gitu. Betul, ya Pak Tony. Betul. Oke, menarik ini. Wah, smart listeners yang mendengarkan kita udah mulai mikir, apa ya yang udah saya tahu gitu, apa ya yang bisa saya sharingkan. Tapi dasarnya kayaknya harus ada ketulusan ya Pak Tony. Betul, ya tentunya awalnya adalah mungkin awal-awalnya bukan karena untuk make profit. Tidak dimulai dengan, pokoknya aku harus menguangkan, malah biasanya kadang-kadang kayak gitu malah nggak jadi. Tapi karena dimulai dari passion, senang berbagi, senang mengajar, dan kemudian itu yang melahirkan hal-hal pekerjaan seperti itu. Dan ingat ya, akan ada banyak
pekerjaan-pekerjaan zaman dulu yang bakal mati, tapi ini juga yang menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang baru. Sifatnya ke arah knowledge worker yang mungkin zaman dulu nggak kepikir. Yeah. Misalnya contoh, trainer aja juga baru belakangan muncul kan. Jadi waktu ketika ibu saya pernah satu masa di mana bertanya gitu. Ya kan, waktu setelah saya lulus, terus saya ditanya, jadi sebenarnya kerjaanmu apa sih? Trainer mah. Trainer. Guru. Iya, guru, ngajar. Guru berarti kan. Guru, iya guru. Emang kamu bisa hidup dengan jadi guru? Susah-susah kuliah kok jadi guru. Oh my god, oke. Tapi saya mengerti, mama saya baik gitu loh. Maksudnya baik gitu loh. Ya, dia nggak tahu guru sekarang hidupnya juga berlimpah. Tapi zaman waktu itu ya. Zaman waktu itu. Ketika pekerjaan ini, menjadi trainer atau menjadi coach ini belum se-familiar sekarang. Exactly, ya. betul. Belum tahu nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan lain. Iya, seperti tadi nulis puisi, jadi ladang uang, kemudian nanti ada begitu banyak kan. YouTuber, sesuatu yang belum pernah terpikirkan kan. So, content creator, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan gitu loh. Dan itu akan menjadi bagian dari orang akan butuh pekerjaan-pekerjaan seperti itu, service seperti itu, pelayanan seperti itu, pengetahuan seperti itu, pengalaman Anda yang seperti itu. Baik. Ya. Oke, Pak Antoni, kita harus jeda dulu. Sambil mungkin memberikan waktu kepada smart listeners untuk berpikir kira-kira pengetahuan saya apa ya yang bisa dibagi. Ayo smart listeners, mungkin Anda bisa sharing bersama kami. Kira-kira kalau Anda lihat gitu pembicara dari Smart FM, kemudian coach, trainer, itu sebenarnya apa sih yang dicari dari mereka-mereka ini yang membuat mereka tuh kayaknya dicari banget gitu ya. Silakan sharing bersama kami di 0812 11 12 959, dan kami juga buka link untuk Anda yang ingin bertanya, masih di nomor yang sama 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion di hari Kamis pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun berada, terutama untuk Anda yang ada di 10 kota di mana Smart FM berada. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi, selamat beraktivitas. Hati-hati di jalan ya, mungkin sekarang sudah macet nih, tapi nggak masalah, tetap dilalui dengan penuh kesabaran Smart Listeners, karena walaupun macet pastinya Anda akan sampai juga kok. Dan Smart Listeners, untuk Anda juga ada di Surabaya, Yogyakarta, bagaimana situasi di kota Anda? Apakah macet juga atau justru lenggang ya? Untuk Anda juga yang ada di Makassar, Manado, kemudian Balikpapan, Banjarmasin, selamat pagi, selamat bergabung. Kami masih membahas seputar menjadi knowledge trainer di era knowledge worker. Dan untuk Anda juga yang ada di Medan, kemudian Palembang, dan untuk Anda yang ada di Pekanbaru, selamat pagi, selamat bergabung dalam program Smart Emotion. Smart Listeners, kami masih menanti atensi dari Anda ya, yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama kami, atau malah Anda tertarik untuk ikut dalam program Smart Business Lunch Special Edition, Pak Antoni. Benar. Karena ini nggak bisa disia-siakan, ketemu kurang lebih 30 narasumber Smart FM dalam satu tempat. Anda bisa makan bareng, dapat pengetahuan bareng. And I will be there. Yes. Pastikan Anda bergabung Smart Listeners. Anda bisa bertanya ya di nomor kami di 0812 11 12 959 untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Oke Pak Antoni, tadi kita bahas soal knowledge planner ya. Nah, saya tertarik mau menambahkan sedikit Mbak Tasya soal Smart Business Forum. Nah, ini menarik. Jadi ada yang protes waktu ketika kita mempromosikan berapa tiketnya, 500.000. Jadi alasannya adalah gini, Pak, kalau saya makan di hotel mewah itu bisa uang segitu bisa dipakai untuk dimakan di hotel mewah. Halo, bayangkan tadi 30 lebih pembicaranya Smart FM dan Anda dapat pengetahuan begitu banyak. Aku jadi teringat dengan salah satu kakak kelasku. That's why I learn something. Jadi kakak kelas saya ini termasuk kakak kelas yang sangat resourceful. Resourceful dalam arti kalau
kita ya mahasiswa muda seringkali kalau apa-apa nanya sama dia. Dia pengetahuan banyak banget. Wise ya. Dan koneksinya banyak. Ternyata belakangan pernah satu seminar di mana dia kemudian diminta untuk sharing gitu, karena sebagai salah satu kakak kelas gitu. Jadi dia cerita, salah satu kebiasaan dia adalah ngajak orang pinter ngopi bareng. Dia bilang, aku traktir. Jogja traktir ngopi paling cuma berapa sih gitu. Di angkringan murah. Angkringan, apalagi di angkringan. Biasa kalau orang agak ini mungkin angkringan enggak lah ya. Sedikit berkelas lah ya. Tapi tetap aja kan murah. Tapi dia bilang, dengan saya bayar cuma segitu, saya dapat pengetahuan yang tak ternilai. Kemudian saya berpikir, pintar juga di orang. So, pengetahuan itu sebenarnya tak ternilai gitu. So, kalau ada yang protes 500.000 itu 500.000 melekat buat kita selamanya. Ya, makanan nggak akan ini, cuman paling jadi lemak lagi. Dibuang lagi Pak. Harus dibuang. Nah, ya kan sama seperti kalau kita program kita di bulan ini kan punya program untuk jadi trainer 11 juta. 11 juta gitu loh. Tapi nggak sadar dengan menjadi seorang trainer, berapa banyak pengetahuan yang bisa kamu sharingkan, dan akhirnya terakumulasi berapa banyak. Jadi di sinilah balik lagi ke knowledge worker itu yang sebenarnya nggak bisa dikuantifikasi. Nilainya nggak dikuantifikasi. Saya pernah kok waktu itu, saya masih ingat waktu ketika pertama kali saya keluar dari perusahaan dan mulai jadi konsultan. Ada waktu itu konsultan yang keren banget, yang fotonya ada di salah satu pembicara waktu itu, I still nobody gitu. Ini orang ini lebih legend daripada saya. Waktu itu saya masih ingat ini di perusahaan otomotif, dan saya sempat tanya kepada presidennya. Karena dibayar mahal, 1 jam datangin dia konsultan. Itu waktu itu untuk zaman saya, can you imagine, tahun 90-an waktu itu, 95, 96 gitu. No. Waktu itu setelah saya lulus berarti sekitar, setelah saya keluar dari kerja berarti sekitar 2002, 2003. Still, waktu itu dibayar hampir antara 50 sampai 60 juta. Seriously, di tahun itu? Hanya consulting. Wow. Dan waktu itu saya sempat ngomong, saya cuma ngomong gini, kok mau sih Pak bayar 50-60 gitu? Dan jawabannya sederhana. Apa sih arti 50-60 juta ini? Kalau hanya dengan ngobrol dengan beliau, saya mendapatkan satu ide yang bisa mendatangkan perusahaan ini bermiliar-miliar dibandingkan 60-70 juta itu nggak ada artinya. Wow, interesting. Makanya ini jadi dua arah. Satu, kita nggak boleh pelit. Dua, kita harus punya PD juga dengan ilmunya kita. Bahkan sekarang kan muncul dari pekerjaan seorang broadcaster pun ada vocal coach dan sebagainya. So there's so many opportunity from our knowledge. Makanya sampai ada ini ada yang menarik juga. Ini balik lagi ke business lunch gitu, smart business lunch. Kemudian ini protes. Ya jelas aja gitu. Makanya pengetahuan kamu, level kamu nggak nambah-nambah. Ini ada yang protes soalnya. Kan dulu kita pernah mengadakan ini setelah 2 tahun kita vakum gitu. Benar. Ya. Dan harganya nggak naik-naik sebenarnya. 500.000 tuh nggak naik-naik gitu. Makanya level lu sama aja, habis maunya yang gratisan sih gitu. Benar, karena mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman, relasi, bisa sharing live gitu kan bersama dengan orang yang kita tahu pengetahuannya lebih tinggi daripada kita, itu harganya nggak ternilai. Betul. Mindset itu sih Pak Antoni yang mungkin harus kita rubah. Dan itu yang mahal. Duduk ngobrol itu mahal gitu. Karena orang itu harus meluangkan waktunya buat kita gitu. Belum tentu kalau kita ketemu ini, belum tentu akan meluangkan. Dan itu yang membuat orang-orang seperti Anthony Robbins dibayar begitu mahal. Tiketnya aja itu dulu pernah datang ke Bali kan 15 sampai sekitar 50 juta kan per orang, dan itu full hampir ribuan orang. 50 juta per orang loh. Luar biasa. Ya, 15 juta itu jauh sana. Apa kita perlu naikin tiketnya di Pak Antoni dari 500.000? Berarti ini masuknya murah ya Pak Antoni ya. Ketemu semua narasumber, ketemu Pak Antoni. Gak bernilai, dan kita nggak bisa mengkuantifikasi angka-angka seperti itu. Nah ini yang kadang orang nggak sadar gitu. Akhirnya balik lagi, kalau kamu tidak bersedia untuk invest sama sekali dengan knowledge kemampuan yang sama, maka akhirnya kemudian levelmu sama. Makanya di kelas ketika seminar saya selalu mengatakan ini, kalau kamu merasa iri dengan orang yang nilainya 10, kamu nggak boleh iri. Kenapa? Karena nilai kamu cuma 5. Jadi karena kamu nilainya 5, makanya kamu dibayarnya 5 gitu.
Hidup itu fair kok. So, ketika kamu mau dibayar 10, ya kamu harus make sure yourself to improve until you reach the level of 10. Kamu harus improve dirimu sampai di level 10, baru kemudian kamu akan dibayar 10 gitu. Hidup itu bakalan seperti itu. Nah, banyak orang yang cuman iri, pingin, mau, punya cita-cita, punya goal, mau dapat 10. Yes. Tapi nggak mau ke proses kesananya gitu. Effortnya nggak ada. Yes, betul. Setuju. Nah. Oke, Pak Anthony. Ya. Silakan smart listeners berpikir lagi gitu ya, merubah mindset bahwa investasi leher ke atas itu penting gitu untuk dilakukan. Betul, buat diri kita, juga buat supaya kita punya PD juga. Jadi obrolan kita pada pagi hari ini sebenarnya punya dua sisi. Sisi kita sebagai konsumen dari ilmu pengetahuan, tapi sisi kita sebagai seorang yang bisa menjual pengetahuan kita. Oke, kita ada istilah knowledge worker, Pak Anthony. Apa itu knowledge worker? Nah, istilah ini sebenarnya istilah yang udah lama banget, 1959. Istilah udah dipakai sebenarnya oleh Peter Drucker, salah satu guru manajemen. Sebenarnya udah dipakai. Jadi kan kita mengenal ada 3 jenis type of karyawan ya. Ada karyawan kerah, biru, blue collar. Ya, kerah ya pakai H. Bukan kara gitu. Ya, blue collar, kemudian ada yang white collar. White collar itu berarti kan yang manajemen dan sebagainya. Nah, ada satu yang orang tidak banyak tahu, yaitu yang disebut dengan gold color. Gold color adalah kerah emas. Ya, bukan kesatria sensei ya. Satria baju emas bukan. Tapi emas. Emas dalam arti because of the knowledge is golden. Jadi itu sebutan untuk para pekerja-pekerja knowledge. Makanya sampai ada satu Peter Drucker itu punya satu quote yang bagus. Saya mau bacain deh. The most valuable asset of 21st century institutions, whether business or non-business, kata dia, will be its knowledge workers and their productivity. Jadi salah satu aset untuk organisasi ya, bisnis non-bisnis di abad ke masa-masa 21 itu ya adalah knowledge worker sama produktivitasnya. Jadi intinya dari dulu itu udah diramalkan bahwa kedepannya kita bakal ke arah sana. Makanya obrolan kita pada pagi hari ini sebenarnya mendorong kita nambah pengetahuan, bukan di skill yang sifatnya lebih fisik lagi. Fisik bakal bisa digantikan oleh mesin, tapi otakmu itu loh yang tidak bisa tergantikan. Bahkan Pak Anthony, kemarin saya baca berita gitu ya, di Singapura karena ada pandemi, makanya kan pekerja-pekerja dari luar negeri mereka kembali ke negaranya. Tentu ada kekosongan di sana kan. Betul. Sekarang mereka tidak bisa kembali. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan mesin. Wow. Sudah digantikan oleh robot. Jadi pekerja-pekerja imigran ya kan dari luar negeri nggak bisa lagi ke Singapura untuk bekerja sebelum pandemi itu. Wow, kasihan banget ya. Tapi sekaligus juga ini menjadi wake up call juga buat kita gitu loh, bahwa kalau keterampilan kita cuma mengandalkan tangan, ya itu suatu ketika bakal digantikan oleh mesin. Tapi kalau itu adalah otakmu, pengetahuanmu, pengalamanmu, nggak gampang tergantikan. Kamu bakal cepat dihubungi. Kapan mau balik? Gitu. Jadi ini ada nilai yang dijual, salah satunya adalah pengalaman, kemudian keterampilan, betul, dan juga pengetahuan. Iya, jadi sesuatu yang kita ketahui itu yang berharga mahal. Sebenarnya ada yang juga yang protes, tapi kan Pak, apa yang disampaikan, apa yang diperoleh itu kan sebenarnya bisa aja kita cari di Google dan sebagainya. Nah, orang-orang yang gratisan akan ngomong ke sana gitu. Tapi apa yang membuat? Nah, ini sekaligus juga meyakinkan buat Anda. Misalnya Anda merasa bahwa pengetahuan Anda, tapi Pak, pengetahuan saya juga sebenarnya sesuatu yang bisa dicari di Google, Pak. Sebenarnya kalau orang rajin aja bisa mendapatkan pengetahuan ini. Yes, but the problem is, apa orang mau search beribu-ribu bahkan jutaan website hanya untuk mengumpulkan pengetahuan seperti yang sudah Anda miliki sekarang? Makanya kenapa seseorang trainer, coach dibayar mahal? Kenapa? Karena orang ini sudah membayar waktunya untuk mengumpulkan semua pengetahuan itu. Sama seperti obrolan kita pada pagi hari ini. Untuk bisa bayangkan, untuk obrolan kita pada pagi hari ini saya harus membaca 2 buku. Buku pertama, nah ini saya kasih referensi buat Anda yang mau tahu lebih banyak tentang knowledge broker. Salah satu bukunya adalah bukunya Branch and Bouchard.
The Millionaire Messenger. Itu salah satu tulisan buku yang luar biasa. Saya rekomendasikan untuk membaca kalau Anda tertarik soal ini. Yang kedua, buku yang menjadi referensi saya untuk hari ini adalah Think, Speak and Grow Rich. I know. Yes. Dan itu adalah buku yang kedua. So, bayangkan, mau nggak kamu meluangkan waktu, paling nggak habisin hampir 1-2 hari untuk membaca buku itu. Nggak perlu, hari ini sudah saya summary-kan buat Anda. Nah, kayak begini loh, inilah yang orang mau bayar. Informasi begitu banyak, tapi informasi yang bisa memberikan ide, itu yang harganya mahal. Ibaratnya kita ada di step anak tangga kan, Pak Antoni? Yeah. Kalau ada kata kita by myself gitu kan, ya step by step. Tapi kalau ada kata kita dengarkan sharing, pengalaman hidup, kemudian mengambil intisari, kita bisa shortcut beberapa. Kita naik eskalator. Cepat Mau ya. pilih mana? Naga atau eskalator gitu. Yes, betul. Oke, nanti di sesi terakhir, ini sudah sampai di sesi terakhir. Aduh, nggak kerasa. Yes, betul. Kita akan bahas sebenarnya apa sih hubungannya sama sisi emosional. Iya. Apa hubungannya knowledge worker ini dengan sisi emosional yang tentu saja pasti akan kita bahas gitu kan dalam program Smart Emotion. Sure. Saya nantikan itu ya Pak Antoni Yes. di sesi terakhir. Smart listeners, pastikan Anda tetap bersama kami, bergabung bersama kami dan masih dalam program Smart Emotion. Pastikan Anda juga ikut serta dalam Smart Business Lunch Special Edition ataupun dalam pelatihan training for trainers. Yes, betul. Yang diadakan Pak Antoni. Informasi selengkapnya bisa Anda tanyakan ke nomor kami 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Marathon Business and Inspiration. Bagaimana Smart Listeners? Di sesi sebelumnya kita sudah bahas ini seputar bagaimana knowledge trainer di era knowledge worker ini kayak sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau Anda punya pengetahuan, Anda bisa sharing. Ya, walaupun awalnya nggak jadi sebuah mata pencarian, tapi dari ketulusan, keikhlasan, itulah yang bisa Anda berikan kepada masyarakat sekitar. Tapi untuk Anda yang mungkin membutuhkan gitu kan, membutuhkan ide, membutuhkan relasi dan ingin bertemu dengan narasumber Smart FM, Anda bisa ikutan di Smart Business Lunch Special Edition. Betul, dan kadang-kadang kita tidak pernah tahu, Mbak Tasya, bagaimana hidup kita bisa diubah hanya dengan melalui satu pertemuan loh. Jadi saya ngalami banyak dan saya sangat bersyukur. Kadang kita nggak pernah tahu, kita merasa ngapain sih gitu. Mungkin kejadian itu memang dirancang oleh alam semesta sedemikian rupa, melalui pertemuan itu hidup kita berubah. Makanya again, ini informasi yang sangat berharga yang mau kita sampaikan juga pada pagi hari ini, karena waktunya udah deket juga kan. Benar. Dimana bayangkan berapa puluh semua pembicara dari Smart FM, kita akan bertemu dan Anda bisa belajar. Itu betul-betul cuman bayar ya, itu kalau teman saya itu kan bayar dan berkali-kali gitu. Ini bayar cuma sekali, tapi punya dapat pengetahuan begitu banyak gitu. Ya. Silahkan. Real opportunity, dan harganya nggak naik-naik dari kapan-kapan lagi. 500.000 terus. Oke. Pak Antoni, apa sih hubungannya knowledge trainer atau di era knowledge worker ini dengan emosi, dengan kecerdasan emosi ya. Oke, baik. Jadi Smart Listener, ini sesuatu yang sangat menarik buat pada pagi hari ini ngomongin bagaimana EQ sebenarnya terkait dengan ini. Kita selalu mengatakan, tadi Mbak Tasya juga bilang bahwa ini harus sesuatu yang dilakukan dari ketulusan hati kita. Makanya kalau kita bicara tentang kecerdasan emosi, bagian terakhir, ujung-ujung dari kecerdasan emosi adalah kita harus punya sebuah noble goal. Ya, tujuan yang mulia. Apa sih tujuan mulia itu? Apa sih yang kita inginkan sebelum kita meninggalkan dunia ini? Ya. Jadi ada sebuah kisah, saya jadi ingat dengan sebuah kisah inspirasi yang menarik ke Smart Listener tentang seorang yang suatu hari menghadiri sebuah pemakaman. Nah, di pemakaman itu dia melihat batu nisan dong. Dan biasalah di batu nisan itu kan ada tulisan nama siapa, tanggal lahir, dan ada strip tanggal dipanggil Tuhan, tanggal meninggalnya. Nah, bagi dia yang menarik adalah kemudian tiba-tiba dia fokus pada tanda strip itu. Tanda strip itu kan cuma tanda seperti kayak kurang gitu. Tanda kurang, minus gitu. Tapi tanda kurang itu adalah tanda yang begitu bermakna.
Karena tanda kurang itulah yang menunjukkan berapa lama orang hidup di dunia dan apa saja yang dilakukan dan apa saja yang sudah diberikan oleh orang itu. Dan orang itu menjadi begitu terinspirasi. Makanya kemudian cerita ini disebut dengan judulnya adalah The Dash. The Dash itu adalah tanda kurung itu. Bahwa hidupmu pada akhirnya akan ditentukan oleh The Dashmu itu. Nah, kembali kepada bicara mengenai kecerdasan emosional adalah bicara mengenai noble goal kita. Kenapa pengetahuan yang kita kumpulkan, pengalaman yang kita kumpulkan, jangan sampai kemudian itu kita bawa mati. Tanpa pernah kita sharingkan, tanpa pernah kita bagikan. Dan di dunia sekarang ini adalah begitu bernilai pengetahuan seperti itu. Maka sebenarnya kaitannya dengan obrolan kita smart emotion, kecerdasan emosi adalah, yuk mari kita jadikan hidup kita, pengetahuan kita adalah sesuatu yang bisa kita bagikan, membuat hidup orang lebih baik juga, orang juga bisa mendapat sesuatu, dan dengan demikian kita memberikan pelayanan dan ujung-ujungnya kita sejahtera lagi gitu. Ya. Nah, itu loh. Jadi kaitan yang paling utama itu di situ, Mbak Tasya. Aku selalu terpelatuk gitu ya, Pak Antoni, dengan sebuah kalimat leave the legacy. Yes, exactly. Betul. Kan kata Stephen Covey, 4L. Tujuan kehidupan kita to live, pertama-tama adalah hidup. Yang kedua adalah to love. Mencintai, to learn, untuk belajar gitu. Ya, dan to leave a legacy. L yang keempat. Ya, meninggalkan betul. Warisan gitu. Gitu. Betul, sesuatu yang berharga. Oke. Tapi kalau Anda kata gitu Pak Antoni, bertemu dengan para pembicara, bertemu dengan orang yang pengetahuannya lebih daripada kita. Kalau yang saya rasakan gitu ya, ada rasa puas di sana. Yes. Rasanya pengen menggali terus, kemudian pengen tahu apa sih what you have been through gitu, apa yang udah kamu lalui sampai dengan detik ini, and I wanna follow that pattern gitu kan. Exactly, betul. Yes. Dan karena sukses selalu meninggalkan jejak gitu. Apakah hal-hal ini juga yang mungkin dicari gitu ya di para trainer dan juga coach? Exactly, sebenarnya kalau kita bicara tentang obrolan kita pagi hari ini, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Ada beberapa sebenarnya. Jadi ini juga sekaligus juga memberikan inspirasi kepada teman-teman rekan-rekan kita yang para profesional yang mendengarkan kita pada pagi hari ini gitu loh ya, di obrolan kita. Satu adalah kita bicara mengenai belajar untuk menghargai nilai-nilai dalam kehidupanmu. Ya, bahwa ada sesuatu yang berharga loh, pengetahuanmu, pengalamanmu itu bernilai gitu. Ya. Dan yang kedua adalah kita mengatakan hidup itu untuk membuat perbedaan, to make a difference. Pertanyaannya adalah perbedaan apa yang sudah kita lakukan. Dan dengan melakukan itu, kamu bisa dibayar gitu loh. Bahkan dibayar mahal lagi gitu untuk ukuran-ukuran orang normal. Makanya ini yang kemudian menjadikan pengetahuan begitu berharga. Makanya ini juga sekaligus mendorong kepada teman-teman rekan-rekan yang mendengarkan kita pagi hari ini bahwa gimana sih pengetahuan itu berharga, gimana caranya mulai sekarang itu melokalisir, mengumpulkan pengetahuan kita, memperdalam gitu. Untuk akhirnya kemudian kita bisa jadikan ini sebagai sesuatu yang bernilai. Ya. Makanya tips saya pada pagi hari ini kalau saya boleh sharing Mbak Tasya adalah pertama-tama gini. Kita harus belajar menguasai satu topik. Dalami satu topik. Dan saya yakin Mbak Tasya, setiap dari kita pasti punya satu topik atau kemampuan yang kita kuasai. Mungkin kamu nggak sadar aja gitu. Bisa jadi itu dari bakatmu, bisa juga dari sesuatu yang menjadi passionmu, atau yang sesuatu pengetahuan yang selama ini kamu kumpulkan. Kok senang banget ya tentang hal ini. Jadi lama-lama kamu jadi ahlinya gitu, tanpa sadar gitu, karena itu hobimu bisa jadi. Jadi satu topik. Yang kedua adalah harus terus-menerus rajin to update. Misalnya contoh ketika saya memutuskan bahwa oke, saya mau fokus di kecerdasan emosional, maka saya juga harus rajin update. Segala hal yang berhubungan yang namanya kecerdasan emosional saya mesti ikuti gitu. Ya, yang kedua. Dan itu tadi, know your audience, know your customer. Siapa sih orang-orang yang kira-kira akan membutuhkan pengetahuan seperti itu? Orang yang bisa kamu bantu. Misalnya kalau Mbak Tasya di vokal, kira-kira yang membutuhkan siapa ya? Artis. Tapi jangan salah loh, banyak juga orang-orang pemerintah, orang-orang public relation yang juga membutuhkan vokalnya harus bagus kan, menyampaikan dan itu jadi audiensnya kita. Ya. Dan kamu harus tahu masalah mereka terkait bidangmu itu apa. You have to understand. Ini yang disebut dengan pain, ya, titik sakitnya ada di mana. Nah, tugas kita adalah
apa solusi praktis yang kita bisa berikan untuk orang itu. Dan kalau perlu kampanyekan solusi itu. Nah, dalam hal ini, jadilah orang yang murah ilmu dulu, ya. Tapi nggak murahan gitu loh. Artinya sembarangan di itu. Jadi kita willing, sincere untuk bagi ilmu. Percayalah, suatu ketika kelak akhirnya kemudian ini akan balik lagi ke berkali-kali lipat, dan itu yang dialami kan. Ada saya ingat itu ada Sus Orman. Sus Orman itu adalah salah satu penasehat soal finansial. Tahu nggak asalnya dulu? Dia cuma seorang pelayan restoran dan sebagainya. Jadi kelilit hutang. Dan akhirnya kemudian lilit hutang nggak lunas akhirnya dan sebagainya. Dan dia kesal, akhirnya dia belajar. Dan dari pelajaran itu kemudian dia punya tekad untuk membantu orang. Yang dia dibantu awalnya adalah orang-orang yang gimana dan sebagainya. Ini aku bantu. Dan ternyata banyak orang terbantu. Akhirnya dia jadi penasihat keuangan. Kayak gitu loh. Makanya again pada pagi hari ini, sekali lagi saya cuma ingin mengatakan kepada para smart listener ya, Mbak Tasya ya. Silakan, 2 event penting kita. Event pertama adalah, sekali lagi, bayangkan ada puluhan pembicara yang Anda akan bisa menyerap ilmunya. Ibarat itu meminjam otak orang lain. Kita bisa bertemu dan belajar. Itu tanggal berapa Mbak Tasya? 23 kan? Yes. And I will be there. Itu udah masuk dalam catatan saya. So, Anda bisa belajar. Dan tiketnya itu murah banget karena nggak naik-naik gitu. Nah, yang kedua juga yang saya mau umumkan adalah di akhir bulan ini juga tanggal 20 sampai 23, jadi 4 hari. Membayar untuk bagaimana caranya kita bisa betul-betul jadi. Karena gini loh, ada orang yang punya pengetahuan tapi nggak bisa ngajar, nggak bisa sharing gimana sih caranya, langkah-langkahnya. Nah, kita punya program namanya Training for Trainers. Jadi setelah lulus itu akan dapat sertifikat License Trainer International, ELT, Essential License Trainer, di mana semua rahasia itu akan dibeberkan. Bahkan setelah lulus itu kita akan kasih satu modul yang bisa langsung diajar, langsung bisa dijual senilai 15 juta lagi. Wow. Itu langsung mereka peroleh, langsung mereka bisa jual, dan itu serius. Ini bukan marketing gimmick gitu. Ya, jadi punya nilai banget. Jadi buat yang pingin punya latar belakang, landasan, pengakuan, dan ini juga belajar triknya, ya itu satu program yang luar biasa yang bisa diikuti. Jadi ada 2 event penting yang mesti Anda catat. Dan luangkan waktu, nggak bakal nyesel gitu. Yes, ini waktunya smart listeners untuk investasi leher ke atas. Exactly. Biar kita nggak cuma mikirin investasi yang gampang habis fisik gitu. Betul. Karena namanya pengetahuan, namanya knowledge itu. Itu akan terus kita bawa sampai nanti kita meninggal ya. Exactly, betul. Oke, terima kasih Pak Tony sudah menginspirasi. Saya terima kasih Mbak Tasya dengan energinya, dengan semangatnya, dan semoga obrolan kita smart listener menginspirasi Anda, membuat Anda lebih pede, lebih yakin bahwa Anda punya pengetahuan yang bisa dijual. Amin. Yes. Dan semoga lebih bersemangat ya Pak Tony dalam bekerja di seharian ini. Exactly, karena pagi-pagi kita udah ngopi. Benar. Yes. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Tony. Yes. Smart listeners, untuk Anda yang ingin menonton ulang tayangan ini, Anda bisa cek di YouTube channel kami karena rekamannya tersimpan dengan rapi di sana. Yes. Dan Anda juga bisa untuk mendengarkan program Smart Emotion, siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ini kita waktunya untuk pamit. Ya Pak Antoni. Yes. Saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.